Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saudara sungguh bersyukur kita boleh datang ke rumah Tuhan pada pagi ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, sebagaimana yang tadi sudah disinggung Pak Ponco, tema perenungan kita yaitu adalah bahaya kesombongan. Nah saudara, untuk mendasari tema kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Ini akan menjadi bacaan awal kita, tapi nanti selama kita akan merenungkan tema kita juga akan membaca bagian-bagian Amsal lain yang terkait dengan tema kita. Nah, saudara, mari kita perhatikan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, suatu hari ketika saya menjemput istri dan anak-anak saya pulang dari sekolah gitu ya. Nah, di mobil terjadi sebuah percakapan. Percakapan yang awalnya nampak biasa, tapi Saudara berujung tidak mengenakan. Nah, dimulai dari seperti ini. Istri saya laporan, ya. Pak, itu loh, nilai ulangan matematikanya Miel. Miel itu anak saya yang nomor 1. Dapat jelek. Wah, saya tidak merespon. Saya pikir, ya sudahlah. Tiada gading yang tak retak. Sesekali dapat nilai jelek ya bolehlah gitu ya. Nah tapi saudara, anak saya yang nomor 2 yang namanya Kiel, itu menyaut seperti ini. Nilai ulangan kok jelek ya Pak. Gitu ya. Aku tadi aku DA bukan ulangan ya, DA. DA itu apa ya? Ya daily assessment begitu ya. Aku tadi dapat 100 loh Pak. Begitu. Wah sombong ya dapat 100. Gitu. Mendengar adiknya ngomong seperti itu, si kokonya itu tidak terima. Kokonya menyaut begini. Ya jelas kamu masih kelas 1, coba kamu kelas 3, emang bisa dapat nilai 100. Gitu ya. Nah kok adiknya mendengar kokonya nyaut seperti itu tidak mau kalah. Dia mengatakan begini, ya bisa toh. Nah saya yang nyetir ngomong dengan istri saya di sebelah, sombongnya anakmu gitu ya, ke istri. Istri saya merespon omongan saya, turunannya bapak Waduh. Saya tidak terima saudara, gitu ya. Orang rendah hati seperti ini dibilang sombong gitu ya. Maka dari jembatan Tritunggal sampai Pastori di Pusponjolo, terjadilah koko berdebat dengan adik, suami dengan istri. Jadi ya, siapa yang paling rendah hati di antara kami begitu. Nah saudara, tapi dari pengalaman itu saudara, saya jadi berpikir, saya jadi merenung seperti ini. Kok bisa ya anak sekecil itu, kok bisa ya jadi sombong, punya perasaan sombong. Padahal gitu ya, kami orang tuanya tidak pernah ngajarin untuk menjadi sombong. Nak, belajarlah jadi sombong. Tidak pernah. Belajar dari mana? Niru siapa? Saudara kalau kita pikir hal ini, saudara mungkin itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya hal-hal yang buruk. Betul bukan? Kita pun kalau kita mengingat waktu kita kecil, kita juga seperti itu. Orang tua kita tidak pernah mengajarkan hal yang buruk. Tapi dari mana saudara? Kita bisa menjadi seseorang yang ahli dalam hal ini untuk sombong. Nah saudara, hal ini mengajak saya untuk melihat bahwa ternyata tidak perlu kursus saudara. Tidak perlu kursus, tidak perlu les. Tidak perlu modal besar untuk kita bisa menjadi sombong. Karena apa saudara? Karena sombong itu bukan berbicara tentang materi, bukan posisi atau bahkan prestasi yang membuat kita sombong. Tapi ada satu hal, yaitu adalah hati kita. Masalahnya ada pada hati kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena engkau dan saya, kita, saudara, semua ini sama-sama mempunyai benih dosa, bibit dosa. Kita sudah belajar banyak akan hal ini. Engkau dan saya punya natur asal kita. Apa itu, saudara? Natur keberdosaan. Ada dosa asal yang mempengaruhi arah hati kita. Itulah sebabnya kenapa saudara
kita bisa jatuh di dalam kesombongan? Saudara, kita perlu mengingat, ketika kita merasa, aku bukan orang yang sombong. Saudara, di situ kita sudah jatuh di dalam kesombongan. Seorang pendeta dan juga penulis buku yang bernama Timothy Keller atau Tim Keller pernah menuliskan dalam bukunya kalimat ini. Kesombongan adalah dosa yang bisa membuat kita lupa bahwa kita sedang berdosa. Kesombongan adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita lupa bahwa kita ini sedang hidup di dalam dosa, kita sedang melakukan dosa. Karena itu, saudara, saya rasa perenungan firman Tuhan, tema kita pagi ini bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk kita semua. Kenapa? Karena kita rentan jatuh pada kesombongan. Karena kita sangat mudah sekali jatuh pada kesombongan. Itulah sebabnya pada perenungan pagi ini saya ingin mengajak kita belajar, saudara, melalui kitab Amsal. Kita akan melihat bagaimana Amsal menolong kita agar kita terhindar dari bahaya kesombongan. Nah, pagi ini poin saya ada 3. Kita akan belajar 3 hal ini. Yang pertama, bagaimana kita mendiagnosa kesombongan. Lalu yang kedua, apa bahaya dari kesombongan. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat kalau begitu apa obat dari kesombongan kita. Nah, 3 hal ini yang akan kita renungkan sepanjang perenungan firman Tuhan pagi ini. Nah, saudara, kita masuk bagian yang pertama. Bagaimana kita mendiagnosa kesombongan? Saudara, ada seorang penulis buku yang mengatakan kesombongan itu adalah penyakit yang aneh. Kenapa? Karena kesombongan itu seringkali sulit terdeteksi. Kesombongan itu seringkali menutup mata kita terhadap kebenaran. Mengaburkannya. Itu sebabnya saudara, kita perlu memeriksa hati kita untuk menemukan, untuk menguji apakah hati kita dipenuhi, dikuasai oleh kesombongan. Saudara, kalau tidak, kesombongan itu dapat mematikan kerohanian kita. Itu sebabnya di dalam kita mendiagnosa kesombongan ini, saya ingin mengajak kita merefleksikan 3 pertanyaan diagnosis. Ya, 3 pertanyaan diagnosis ini yang kita perlu tanyakan pada saat kita memeriksa hati kita. Nah, saudara, apa pertanyaan itu? Yang pertama, saudara, mari kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang butuh Tuhan atau tidak? Nah, saudara, dari awal kitab Amsal ini ditulis, penulis Amsal memberikan kita nasihat untuk apa, saudara? Perhatikan Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini nasihat yang diberikan oleh penulis Amsal dari awal. Tetapi saudara, perhatikan, kesombongan hati kita menjauhkan diri kita dari kepercayaan kepada Tuhan dan membuat kita memilih untuk apa? Bersandar kepada diri kita sendiri. Saudara, inilah yang menjadi kecenderungan hati kita. Dan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 menggambarkan seperti itu. Nah, saudara, perhatikan bagian ini. Kata kecongkakan di sini, saudara. Saudara, penulis Amsal menggunakan satu istilah Yunani atau satu kata Ibrani, yaitu gaon. Nah, saudara, gaon ini punya 2 makna, double meaning seperti itu. Makna yang pertama, seringkali kata ini digunakan di dalam perjanjian lama, sesungguhnya untuk apa, saudara? Untuk menunjukkan keagungan, kemegahan Tuhan. Tetapi menariknya di dalam bagian ini, ayat Amsal 16 ayat 18, kata gaon ini bukan menunjuk kepada Tuhan, melainkan menunjuk kepada kecenderungan hati manusia yang sombong, yang seringkali meremehkan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, penulis Amsal ingin menyindir orang yang sombong. Kenapa, saudara? Karena orang yang sombong itu seringkali menolak untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Lalu kemudian apa? Mencoba untuk mengubah status, mencuri statusnya Tuhan. Ya, mencoba untuk mengambil tempatnya Tuhan, tahtanya Tuhan. Lalu apa? Kita taruh diri kita di sana. Di tempat yang seharusnya itu punya Tuhan. Tapi kita ganti dengan diri kita. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana kesombongan itu bisa menipu kita dengan sebuah pemikiran bahwa saya bisa,
Saya bisa mandiri, saya bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Saya sanggup kok menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kenapa? Karena saya lebih tahu daripada Tuhan. Nah saudara, dengan demikian saudara, ketika kesombongan itu menipu kita dengan satu pikiran bahwa saya bisa tanpa Tuhan, maka saudara, orang yang demikian seringkali punya konsep ketika ia menjalani kehidupan ini, dialah yang menjadi penentu, dialah yang menjadi pemegang kendali, bukan Tuhan, tetapi saya yang pegang kontrol. Padahal di dalam kenyataannya, sesungguhnya kita sudah tahu, tidak semua hal kita bisa kendalikan. Tidak semua hal ada di dalam kontrol atau kuasa kita. Itulah sebabnya kenapa banyak orang merasa gelisah. Banyak orang merasa takut. Banyak orang ketika menjalani hidupnya, ia menjalani hidup dengan hati yang hampa. Karena tahu, tidak semua hal ada di dalam kendali. Nah, tetapi saudara, kesombongan itu bisa menipu kita. Kesombongan bisa menutupi kegelisahan dan kehambaan kita. Melalui apa saudara? Melalui satu pemikiran, satu perasaan. Bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih unggul, kita lebih penting, kita lebih bernilai daripada orang lain. Saudara pernah tidak saudara curhat dengan pasangan atau dengan teman saudara? Misal kalau saudara curhat dengan teman saudara, saudara mengeluhkan misal seperti, bojoku kuwi yo, bla 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 bla. Lalu teman saudara merespon curhat saudara dengan mengatakan apa? Kamu harus bersyukur, bojomu seperti itu. Coba lihat bojonya dia. Wah, lebih parah. Ketika kita mendengar nasihat itu, apa yang terjadi di dalam hati kita? Oh iya ya, saya harus lebih bersyukur ya, bojoku enggak kayak dia. Sudah seringkali kesombongan menipu kita dengan anggapan bahwa orang lain jauh lebih buruk kondisinya daripada saya. Saya itu lebih baik. Saya itu kondisinya lebih baik daripada orang lain. Sudah seringkali kesombongan menutupi kegelisahan dan kehampaan kita lewat pemikiran bahwa kita lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Itu sebabnya ketika kita seringkali merasa yang demikian, kita perlu mengajukan pertanyaan diagnosis yang kedua, saudara. Yaitu apa? Kita perlu bertanya, apakah kita sering merasa lebih baik daripada orang lain? Sudah perhatikan Amsal-Amsal berikut ini. Amsal 11, ayat yang kedua A dan seterusnya dikatakan begini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Saudara, inilah karakter kesombongan. Kesombongan seringkali membuat kita mudah untuk memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan di satu sisi, kesombongan juga memaksa kita bekerja lebih keras lagi untuk membuat diri kita seolah-olah lebih baik daripada orang lain. Sehingga apa saudara? Ketika kita merasa sudah bekerja lebih keras, kita lebih baik, saudara, apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan adalah ini. Ketika kita bekerja lebih keras, lebih baik, kita merasa akan ada banyak pengakuan, akan ada banyak penerimaan, akan ada banyak saudara, penghargaan untuk diriku dibanding orang lain. Sehingga ketika kita merasa demikian, kita lebih diterima, kita lebih dihargai, kita lebih diakui karena pencapaian-pencapaian kita, saudara, kita merasa diri penting. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada saya. Saudara, itulah yang seringkali bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kesombongan bisa menipu kita yang demikian. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaan diagnosis yang ketiga, yaitu adalah apakah kita merasa bahwa segala sesuatu terkait dengan hidup kita? Kenapa saudara? Perhatikan bagian ini.
Amsal 27 ayat yang kedua. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, janganlah memuji diri sendiri. Bila engkau memang layak dipuji, biarlah orang lain yang memujimu. Saudara, penulis Amsal memberikan peringatan kepada kita bahwa kesombongan selalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya saudara, kesombongan seringkali mendorong kita untuk memuji, untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Bahasa gaulnya adalah narsis. Saudara, seorang yang sombong adalah seorang yang narsis. Kenapa? Karena merasa segala sesuatu selalu berkaitan dengan dirinya. Seolah-olah tata surya berputar mengelilingi dirinya. Saudara, kesombongan hanya membuat kita sibuk. Untuk apa saudara? Memikirkan citra kita. Apa ya yang orang lain pikirkan tentang saya? Bagaimana penampilan saya? Apakah orang lain tahu siapa saya, status saya? Apakah orang lain tahu kinerja saya? Dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya hidup orang yang sombong adalah hidup yang dikendalikan oleh ego yang tidak pernah puas. Dan di satu sisi orang yang sombong selalu hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Seandainya diri ini tidak menemukan tempat, tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saudara, tiga hal ini, saudara, tiga pertanyaan diagnosis ini yang mungkin kita perlu tanyakan ketika kita memeriksa hati kita. Apakah saudara kita menyadari betapa liciknya kesombongan itu? Apakah di dalam hati kita dikuasai oleh kesombongan? Nah, oleh karena itu saudara, setelah kita mendiagnosa penyakit kesombongan ini, sekarang kita lihat saudara, apa bahayanya? Apa bahaya dari kesombongan itu? Seandainya hal tersebut terus-menerus kita biarkan berakar di dalam hati kita. Kita masuk bagian yang kedua, saudara. Apa bahaya kesombongan? Nah saudara, kalau kita melihat kitab Amsal. Saudara, Amsal itu seringkali memberikan nasihat yang begitu keras. Tapi jelas bahwa siapapun yang membiarkan kesombongan berakar dalam hatinya, ia sedang berjalan menuju kehancuran dan kejatuhan. Nah, apa bahayanya? Untuk menjawab hal ini, saudara, kita bisa melihat di dalam dua sudut pandang. Yang pertama, bahaya kesombongan kita lihat dari sudut pandang di hadapan Allah. Dan yang kedua, dari sudut pandang bagi kehidupan kita. Saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat bahaya kesombongan di hadapan Allah. Saudara, kalau kita membaca Amsal pasal 16 ayat yang kelima, di sana dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sebuah teguran yang begitu keras. Orang yang tinggi hati, orang yang congkak, sombong, semua sinonim, adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, kata kekejian di sini seringkali dipakai di dalam perjanjian lama untuk apa saudara? Menjelaskan dosa-dosa yang paling menjijikkan di mata Allah. Di antaranya saudara ternyata terselip yang namanya dosa kesombongan. Apa artinya saudara? Artinya adalah bahwa kesombongan bukanlah sebuah dosa yang remeh di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memandang rendah dosa kesombongan. Karena sejatinya kesombongan itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka dikatakan ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika mereka ada di dalam Taman Eden, mereka sudah punya segalanya. Tetapi godaan kesombongan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sudah membuat Adam dan Hawa memberontak kepada Allah. Dan sejak saat itu, saudara, kesombongan menjadi wujud nyata. Pemberontakan kepada Allah. Maka saudara, Allah menempatkan orang-orang yang sombong menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Allah. Nah itu sebabnya saudara, ketika kita melihat hal ini. Saudara, kesombongan itu bukan hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kesombongan itu membuat kita, saudara, berdiri berhadapan dengan Allah, melawan Allah. Lalu akibatnya apa, saudara? Ketika kita ada di posisi yang seperti itu,
Amsal 15 ayat 25a. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Tuhan. Ayat ini memberitahu kita bahwa ketika kita menjadi pribadi yang sombong, yang congkak, yang tinggi hati, kita sedang memposisikan diri menjadi musuh Allah dan Allah akan berdiri melawan orang yang sombong. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Tuhan. Saudara, ini bahaya yang pertama yang kita bisa lihat. Bahwa ternyata kesombongan di hadapan Tuhan bukanlah sebuah hal yang remeh, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, kita melihat kesombongan, bahaya kesombongan di dalam kehidupan kita. Amsal 21 ayat yang keempat mengatakan demikian, saudara. Mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang fasik. Saudara, melalui bagian ini, penulis Amsal melukiskan kesombongan sebagai pelita, saudara, yang menerangi hati manusia. Atau gambaran lainnya adalah kesombongan itu seperti kacamata, saudara. Saya minus 3 silinder 3/4. Ketika saya tidak pakai kacamata, saya sudah tidak bisa lihat wajah-wajah saudara. Tadi di KU yang pertama saya mengatakan ada rekan saya, Ko Xiaohu duduk di paling depan sini ya. Ketika saya lepas kacamata saya tidak bisa melihat wajahnya Ko Xiaohu yang ganteng itu. Yang seperti Jimin misalnya ya. Tapi begitu kacamata saya pakai, kegantengan itu menyala, saudara. Nah, saudara, kesombongan itu seperti itu, saudara. Kesombongan atau keangkuhan, saudara, bisa mengubah, bisa membuat cara pandang kita, hati kita tidak bisa melihat dengan tepat, dengan benar. Itu sebabnya, saudara, bukankah seringkali kita jumpai di dalam kehidupan ini? Banyak rumah tangga yang retak, bukan karena kurangnya kasih, cinta, bukan. Melainkan apa? Kurangnya kerendahan hati untuk apa? Untuk mengakui kesalahan, untuk meminta maaf, untuk mengalah. Persahabatan, pertemanan bisa menjadi rusak. Kenapa? Karena ego, kesombongan yang melihat yang lain salah, saya yang paling benar. Bahkan sudah di dalam pelayanan yang itu menjadi hal yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kita punya kacamata yang salah, pelita kita salah, pelayanan itu bisa menjadi apa, saudara? Menjadi ajang untuk saling berkompetisi. Lihat pelayananku, ya pelayananku banyak loh, ya. Jadi usher, pemain musik, ya, multimedia. Lihat jadwal pelayananku dari tanggal 1 sampai 30 penuh semua jadwal, gitu ya. Suaraku lebih bagus daripada suaramu. Skill main musikku lebih bagus dan seterusnya. Pelayanan akhirnya menjadi apa? Ajang untuk menaikkan reputasi diri. Bukan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah bahaya dari kesombongan. Bagaikan racun, saudara. Sombongan membuat orang sulit untuk hidup di dalam perdamaian. Amsal 13 ayat yang ke-10 mengatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ketika ego itu ada dan membesar di dalam hati kita. Kesombongan itu menguasai hati dan cara pandang kita. Inilah yang akan menghancurkan kita. Relasi kita. Ya, bagaimana kita, saudara, sukacita di dalam hati kita. Itu akan terenggut oleh karena kesombongan. Dan sekarang, saudara, ketika kita sudah melihat bahaya kesombongan itu, kita perlu bertanya, apa obatnya? Jadi kita masuk bagian yang terakhir. Apa obat dari kesombongan hati kita? Nah, saudara, jika kesombongan adalah penyakit yang merusak bagi hidup kita, maka kita melihat Amsal itu menunjukkan apa yang menjadi obatnya, saudara. Dan Amsal mengatakan bahwa obat kesombongan bukanlah sekedar bagaimana kita belajar
bersikap rendah hati di hadapan sesama. Melainkan surah Amsal mengatakan itu dimulai dari hati kita, hati yang harusnya sungguh-sungguh untuk percaya dan belajar tunduk pada Tuhan. Surah Amsal pasal 16 secara khusus sudah menegaskan bahwa hikmat yang sejati hanya kita bisa temukan ketika kita mau rendah hati untuk mengakui Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai satu-satunya yang paling tahu bagaimana dunia ini bekerja. Dialah yang pegang kendali, dialah yang mengatasi segala sesuatu dan kita ada di bawahnya. Kesombongan mengaburkan itu, saudara. Sini kita perlu belajar juga. Di dalam ketaatan kita, saudara, untuk apa? Untuk kita mau mengakui, kita mau menyadari betapa lemah, betapa penuh salahnya kita. Sehingga bukan diri ini yang menjadi sandaran kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Saudara, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau bersandar kepadanya, kita mau mengandalkan Dia. Saudara, hidup yang dipenuhi berkat itu ada pada kita. Tapi ketika kita menolaknya, kita memilih untuk bersikap sombong, congkak, saudara. Itu sama artinya kita sedang menutup pintu berkat itu. Kenapa? Karena kita sedang menolak, dituntun oleh Tuhan. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Oleh karena itu, saudara, obat kesombongan, yaitu adalah bagaimana kita harus belajar percaya. Belajar untuk bersandar kepada diri, bukan pada diri kita. Dan yang berikutnya, saudara, kita belajar bahwa obat kesombongan itu bukan berbicara tentang disiplin moral. Tetapi, saudara, bagaimana kita mau menjadikan Injil Tuhan. Kita mau memandang kepada Kristus yang telah rendah hati, yang telah memberikan teladan bagaimana ia pribadi yang mau merendahkan diri. Taat sampai mati di atas kayu salib. Demi kita, demi engkau dan saya. Kristus dialah sang hikmat Allah yang sejati. Yang mengajarkan kita arti sebenarnya takut akan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Saudara, di hadapan kasih karunia, kita tidak lagi punya alasan untuk meninggikan diri kita. Tidak ada ruang bagi diri kita untuk bermegah. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki, semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Saudara, jikalau kesombongan itu selalu ingin membuat kita menjadi Tuhan atas hidup kita, kita perlu sadar hanya ada satu Tuhan. Dialah Kristus. Dialah Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidup kita melalui karya salibnya. Oleh karena itu, saudara, mari kita singkirkan kesombongan hati kita. Dengan apa? Dengan kita terus-menerus memandang kepada salib itu. Di sana kita belajar, kita disadarkan bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada salib Kristus, tanpa anugerah Tuhan, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita mau percaya penuh, ketika kita mau datang kepada salib Kristus, kita mau menyerahkan hidup kita, mengandalkan diri, sudah hati kita dibebaskan. Kita dimampukan untuk apa? Menyingkirkan racun kesombongan. Dan kita dituntun untuk memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kita diajar untuk menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Bukan supaya kita dinilai orang baik, tetapi kita sadar semua adalah karena anugerah. Tuhan yang memberi. Semuanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menutup perenungan firman ini dengan satu kalimat ini, saudara. Ingat, saudara, mari kita mengingat. Jalan menuju kehancuran itu
dimulai dengan kesombongan. Tetapi jalan menuju hidup, menuju berkat Tuhan, menuju damai sejahtera yang Tuhan berikan, yaitu adalah dengan kerendahan hati. Kita mau belajar untuk rendah hati, percaya, bersandar kepada Kristus di hadapan salib Kristus. Inilah yang menjadikan hidup kita bernilai, berharga. Apa yang membuat hidup kita bernilai, berharga? Bukan apa yang ada pada kita, yang kita miliki, kerja keras kita, bukan. Karena pada waktunya kita akan tinggalkan itu. Bisa jadi itu akan hilang dari hidup kita. Tapi ketika kita melihat salib Kristus, salib itulah yang mengubah hidup kita. Yang membuat hidup kita berarti, berharga. Dan di sanalah Tuhan akan memimpin kita untuk mengalami berkat-Nya.